Sehingga kita berpikir bahwa kita sedang berhalusinasi ketika menonton film David Lynch. Kenapa? Mungkin karena David Lynch suka dengan hal-hal yang seperti itu. Keanehan adalah sebuah keindahan. Jadi kalau misalkan lo melihat filmnya Lynch, sekali lagi, ketika lo merasa film-filmnya itu aneh, memang dia berusaha untuk membuat film itu menjadi aneh gitu. Jadi emang udah settingan, bukan tidak sengaja dia membuat filmnya menjadi aneh, tapi memang dia sengaja membuat film-film aneh itu untuk lo tonton. Per 16 Januari ini, David Lynch yang lahir tanggal 16 Januari tahun 1946 telah menghembuskan napas terakhirnya. Dia telah meninggal dunia di tanggal 16 Januari tahun 2025 ini. Rest in peace. Dan menurut gue, David Lynch ini adalah seorang sutradara legendaris ya, yang banyak karya-karyanya bikin kita sebagai penonton, sebagai penikmat sebuah karya seni berbentuk film sering banget dibuat kaget, sering banget dibuat kagum, sering banget dibuat tidak bisa berpikir gitu ketika melihat film-film yang dibuat oleh David Lynch. Nah, di video kali ini gue akan membahas seperti apa sosok David Lynch dan seperti apa film-film yang pernah dibuatnya selama David Lynch masih berkarya. Oke, seperti yang gue bilang barusan, David Lynch ini setiap kali bikin film selalu bikin film dengan gaya yang surrealistik, dengan gaya yang aneh, suram, dan akhirnya ketika kita nonton film dia, entah itu di awal, di tengah, sampai ending bahkan ya, kita selalu dibuat berpikir, bahkan kita tidak pernah mungkin bisa menghasilkan dengan cepat apa sih yang akan atau apa sih yang sedang dibicarakan oleh David Lynch di film-film yang dia buat. Jadi mungkin alasannya adalah karena David Lynch setiap kali bikin film dia tuh kebiasaannya selalu menggabungkan antara dunia nyata dan dunia mimpi, sehingga kita berpikir bahwa kita sedang berhalusinasi ketika menonton film David Lynch. Kenapa? Mungkin karena David Lynch suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ya sebut aja film David Lynch yang judulnya Mulholland Drive. Itu adalah sebuah film drama menurut gue. Di awal-awal memang kita bisa ngikutin nih film Mulholland Drive karena memang drama banget. Tapi endingnya kita malah dibuat mind blowing dan kita nggak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh David Lynch dalam film Mulholland Drive ini. Terus kalau di dunia film itu sebenarnya ada semacam kayak formula atau struktur atau ya banyak kalau misalkan lu sering nonton film, apalagi lu adalah penikmat film ya, lu secara tidak sadar sering merasa bahwa film-film Hollywood terutama itu sering menggunakan formula yang linear gitu ya, berunut gitu ceritanya. Nah, beda dengan David Lynch. David Lynch ini adalah seorang sutradara yang anti membuat film linear, anti membuat film yang sudah diformulakan gitu selama bertahun-tahun di Hollywood. Kalau lu nonton filmnya David Lynch, lu merasa bahwa filmnya David ini adegannya tuh sering loncat-loncat, tidak terarah, dan bahkan endingnya malah bikin kita nebak-nebak. Ini tadi ngapain sih? Ini tadi apa sih? Kok bisa begini sih? Kok bisa begitu sih? Itu alasannya kenapa lu bisa nebak-nebak atau lu malah kepusingan ketika nonton film David Lynch di ending, karena memang David Lynch tidak menggunakan formula yang biasa digunakan oleh sutradara-sutradara mainstream lainnya. Kalau saran David Lynch ketika lu nonton filmnya David Lynch, dia tuh kayak semacam nge-advise penontonnya bahwa ketika lu nonton filmnya dia, lu harus menggunakan feeling, bukan logika. Jadi kalau misalkan lu nonton film David, lu nggak bisa tuh nonton dengan logika gitu ya. Biasanya kan kita nonton film, oke, ini begini karena ini begini. Itu di sana kenapa begitu, karena di sininya begini gitu. Nah, David Lynch menasehati kita sebagai penonton, jangan menonton film dia dengan logika, tapi dengan feeling. Itu bedanya ya. Terus David Lynch juga terobsesi mungkin ya dengan hal-hal ganjil, dengan hal-hal yang aneh gitu. Dia tuh suka banget ngulik hal-hal gelap, hal-hal yang aneh itu ya, yang dibuat sama dia seolah-olah itu normal. Contohnya misalkan kalau dalam film dia yang berjudul Blue Velvet, itu adalah gambaran sebuah kota kecil yang dia gambarkan dalam filmnya. Kota kecilnya tuh adem, lengang, sepi gitu. Padahal ternyata kota kecil yang ada dalam adegan Blue Velvet itu adalah semua orang di dalam Blue Velvet, di dalam kota kecil itu isinya adalah psycho. Itu kan gila gitu. Karena menurut dia hal-hal semacam itu ya yang membuat dunia tuh menarik gitu. Menarik karena ketidaksempurnaannya. Terus David Lynch juga suka banget atau terobsesi lah kalau lu mau bilang ya dengan suara-suara yang creepy atau serem. Bahkan dia terobsesi dengan suara listrik
Lu sering banget kalau nonton filmnya dia bakal mendengar suara dengungan listrik atau suara bisikan-bisikan aneh. Itu memang karena dia nyeting filmnya tuh seperti itu gitu. Dia suka dengan hal-hal seperti itu. Suara listrik, suara dengungan aneh, suara bisikan aneh gitu ya. Bahkan dia sempat terobsesi dengan suara listrik karena menurut dia suara listrik tuh menurut dia bisa mengkoneksikan dirinya dengan alam semesta. Pokoknya David Lynch ini adalah tipe sutradara yang nggak takut beda, nggak takut gagal gitu ya. Kebanyakan kan kita kalau mau bikin film ya, lu kalau mau bikin film kan lu harus belajar secara teorinya nih begini nih bikin film. Tapi David Lynch adalah sosok sutradara yang nggak takut beda. Yang gue bilang barusan, yang gue bilang tadi bahwa dia bikin film tidak linear, dia bikin film kadang terlihat looping atau dia terlihat lompat-lompat gitu ya. Contohnya kayak film yang Lost Highway itu kan kayak looping gitu, tapi di ending lu merasa bahwa oh ternyata begini ya filmnya gitu ya, ternyata masuk akal juga gitu ya. Kadang lu berpikiran seperti itu. Pokoknya semua filmnya bisa dibilang seolah kita berada dalam alam bawah sadarnya seorang David Lynch. Dan ketika kita menonton filmnya David Lynch, semua karya-karyanya, kita merasa bahwa kita tuh semacam sedang diundang ke dalam kepalanya David Lynch dan bermain-main di alam bawah sadarnya itu. Itu kenapa aneh gitu ya. Tapi gue suka sih, gue pribadi gue suka. Kenapa? Mungkin karena gue suka dengan yang beda. Dan kedua gue suka sama hal-hal yang break the rules gitu ya. Tapi anyway, catatan, walaupun lo mau break the rules, lo harus tahu rules-nya dulu, baru lo bisa nge-break rules-nya gitu. Terus David Lynch juga mempunyai ya pemikiran, sebuah pemikiran filosofi yang menurutnya bahwa keanehan adalah sebuah keindahan. Jadi kalau misalkan lo melihat filmnya Lynch, sekali lagi, ketika lo merasa film-filmnya itu aneh, memang dia berusaha untuk membuat film itu menjadi aneh gitu. Jadi emang udah settingan, bukan tidak sengaja dia membuat filmnya menjadi aneh, tapi memang dia sengaja membuat film-film aneh itu untuk lo tonton. Dan tujuannya adalah membuat kita sebagai penonton bisa berpikir, bisa lebih merasa gitu. Anyway, kesimpulannya sih dari gue, David Lynch ini adalah seorang sutradara yang banyak membuat karya-karya ya. Entah film, entah dia juga seorang pematung, dia seorang seniman ya, pelukis dan lain sebagainya. Dan menurut gue karya-karyanya sampai hari ini, walaupun terus bikin kita bingung, walaupun terus bikin kita merasa ada yang ganjil, ada yang aneh, tapi segala absurditas dalam film-filmnya itu bikin kita nagih. Anyway, setuju nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.